Nanti Siti kita gulung. Kenapa jadi kita yang digulung? Seorang pria parubaya tega menikam tetangganya sebanyak 3 kali hingga terkapar tak berdaya. Kejadian tersebut terjadi di kediaman sang pelaku. Satpam terdahulu yang dianggap pembawa sial telah dibuang ke Turki dan digantikan dengan satpam baru. Namun naasnya korban tidak bisa terselamatkan dan harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Sudah pasti kalian menantikan bacotanku soal Manchester terkutuk yang terpongking dari Manchester City. Nanti City kita gulung. Taunya dia yang digulung. Penasaran gimana tragedi tersebut bisa terjadi di Etihad Stadium? Mari kita bahas. Manchester United tak berdaya di markas Manchester City. Pasukan Ruben Amorim itu dianggap sangat menyedihkan. Baru 1 menit lagi berjalan, Etihad Stadium sudah riuh oleh ancaman berbahaya. Aksi Jeremy Doku menembus kotak penalti memberi ruang bagi Haaland. Tetapi sepakan sang bomber melebar tipis di depan gawang. Tekanan City akhirnya berbuah manis pada menit ke-18. Umpan silang akurat dari Doku dituntaskan Phil Foden dengan sundulan jarak dekat yang tak mampu diantisipasi Bayindir. Hanya berselang 6 menit, City kembali hampir mencetak gol. Kali ini tendangan volley Renders hasil umpan Doku masih bisa ditepis Bayindir dengan refleks cepat. United berusaha keluar dari dominasi, namun lini tengah mereka kalah agresivitas menghadapi pressing ketat dari Manchester City. Skor 1-0 bertahan sampai jeda. Dengan tuan rumah lebih percaya diri menguasai jalannya laga, Manchester United pun dalam keadaan tertinggal, terhina, teraniaya, terpukul, terkulai, lemas dan terjadi lagi di setiap pekan. Selepas turun minum, United coba mengambil inisiatif, tetapi City tetap mendikte tempo permainan. Doku menjadi motor serangan yang terus mengacaukan lini belakang setan merah. Pada menit 53, Haaland menggandakan keunggulan. Umpan matang Doku disambut sang striker dengan tembakan presisi melewati Bayindir. 2 menit berselang, Haaland hampir mencetak gol keduanya. Usai mengecoh Bayindir, tendangannya justru mengenai tiang. Sedangkan sepakan susulan Bernardo Silva masih melambung. United sempat mengancam lewat aksi Mbomo di menit ke-61. Namun Donnarumma tampil gemilang dengan menyelamatkan krusial. Inilah sebetulnya yang dibutuhkan oleh Manchester City sejak dahulu kala. Ederson yang one shoot one goal bisa digantikan penjaga gawang sekelas Donnarumma. Padahal doi sempat dikaitkan dengan Manchester United. Cuma MU kan memang anti kali sama pemain bagus. Kalaupun bagus nantinya di MU bakal berselema. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Tapi tiba-tiba petaka bagi United hadir di menit ke-68 ketika Haaland kembali mencatatkan namanya di papan skor usai menyelesaikan umpan Bernardo Silva, sekaligus menutup laga dengan skor 3-0. MU sebetulnya mendominasi penguasaan bola sebesar 55% dan City 45%. Namun pasukan Pep Guardiola lebih berbahaya dengan melepaskan 6 tembakan ke gawang dari 13 kali percobaan. The Red Devil punya 12 percobaan dan cuma 2 yang mengarah ke gawang. Lini serang MU bisa dikatakan mati angin dan pertahanan mudah tembus saat City menekan. Gol terakhir City yang dibuat Haaland bahkan kegagalan MU dalam memainkan garis pertahanan yang sangat tinggi. Harry Maguire pun blunder dengan mengarahkan passing Bernardo Silva dan menjadi sebuah serangan balik yang berujung gol. Lagian di setiap kali tertinggal, Amorim selalu memasukkan Maguire. Sungguh manusia yang penuh kesesatan ya kan. Kenapa jadi kita yang digulung? Iya. Manchester City pantas menang. Manchester United sungguh menyedihkan, kata Robbie Savage yang pernah menimba ilmu di Akademi MU pada 1991 hingga 1993 kepada BBC. MU saat ini duduk di posisi 14 dengan 4 poin. Setan merah sudah 2 kali kalah, 1 menang dan 1 imbang. Manchester City ada di urutan ke-8 dengan 6 poin. Haaland CS tertinggal 6 poin dari Liverpool yang ada di puncak klasemen. Namun di sini MU menunjukkan konsistensi dalam permainan sehingga mereka bisa mempertahankan posisi papan bawah yang mereka dapatkan musim lalu. Aku cuma mau bilang pada fans MU yang budiman, De Gea pergi, masalahnya adalah Sancho. Sancho pergi, masalahnya adalah Rashford. Rashford pergi, masalahnya adalah Anthony. Anthony pergi, masalahnya adalah Højlund. Højlund pergi, masalahnya adalah Onana. Dan saat Onana pergi tadi malam, banyak fans MU yang menyalahkan penampilan buruk dari Luke Shaw. Tahu artinya? Masalahnya bukan pada pemainnya, pelatih atau manajemen. Kalau ini memang kekurangan telur gulung sehingga sering kena gulung. Nanti Siti kita gulung. Kenapa jadi kita yang digulung? Iya.